Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Kali ini kita membahas terkait Pak Prabowo yang diingatkan oleh Pak Iyas Subiakto. Kali ini Pak Iyas membilang, "Pak, ingat, kami memilih Bapak karena Pak Jokowi dan Mas Gibran." Wah, sependapat ya. Siapa yang milih Pak Prabowo karena Mas Gibran? Coba komen di bawah. Karena saya salah satunya. Kita lihat langsung gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, share. Dan video ini tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Selamat pagi Indonesia. 5 hari yang lalu saya sampaikan di respon di YouTube saya ini tentang Bu Mega yang selalu menjual nama besar Bung Karno. Harusnya itu bisa dikurangi karena di dalam persiapan proklamasi Indonesia itu bukan cuma Bung Karno yang punya jasa, tapi ada 66 atau 66 anggota BPU PKI. Sementara Pak Karno sendiri adalah sebagai anggota gitu ya, karena kebetulan Pak Karno yang diminta untuk membacakan itu sebuah kontribusi besar karena tidak bisa dipisahkan dari nama besar Soekarno sendiri dan sejarah Indonesia merdeka. Tapi bukan berarti dia sendiri, kan begitu yang saya harapkan seperti itu. Sehingga itu tidak dihujat orang juga atas diri Bu Megawati. Karena kalau selalu menjual seolah-olah yang lain tidak punya kontribusi itu tidak baik, itu yang saya maksudkan. Saya masih, ya ada yang dampret juga ke saya, mungkin anggota-anggota PDIP, ya silakan, saya cuma mengatakan itu fakta gitu. Jadi tidak perlu ngamuk-ngamuk karena faktanya harus kita luruskan begitu kan. Ya. Ini hari ini saya akan sampaikan beberapa hutang di DPR yang kemarin malah mau membacakan tuntutan Purnawirawan soal penggantian Gibran itu. Kok itu malah yang dilihat lebih urgent gitu. Apa memang ada konspirasi ke sana gitu. Jangan sampai salah loh gitu. Jadi Pak Prabowo itu kan memang sebagai presiden ya didukung oleh kekuatan Gerindra juga di situ. Di situ ada wakil ketua DPR Dasko, terus wakil ketua MPR atau ketua MPR-nya juga ada dari Gerindra, Ahmad Muzani, dan ada Habibur Rahman. Politik kita tahu kok ada kepentingan-kepentingan yang saling menguatkan, tapi bukan berarti itu terus didorong-dorong karena ada kepentingan di belakang itu. Jadi orang sudah mulai bertanya-tanya apakah pemajulan Gibran itu juga satu paket dengan keinginan Gerindra yang notabene juga Pak Prabowo gitu. Jangan habis manis sepah dibuang, tidak boleh. Jadi kalau itu dilakukan, itu sebenarnya politik yang saya pikir ya boleh dikatakan rada sontoloyo juga itu. Karena begitu kita luar biasanya mendukung Pragib itu karena memang ada Gibran dan Pak Jokowi, itu harus diingat. Saya sudah pernah sampaikan bahwa kalau dihitung secara fakta sebenarnya ya, dari analisa yang berjalan, suara Pak Prabowo itu tidak lebih dari 30%. Jadi kalau ada 50% kemarin pencapaian itu ya 50-50 paling tidak seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah masih ada juga utang-utang DPR yang harus diselesaikan karena itu untuk kepentingan rakyat. Seperti undang-undang perampasan aset koruptor itu sudah berpuluh kali saya sampaikan juga, sampai sekarang nggak nongol-nongol juga, padahal Pak Prabowo sudah di sana sini pidato soal itu gitu. Nah ini kan jadi kasihan Pak Prabowo kalau tiap hari pidato soal pemberantasan koruptor, tapi ternyata undang-undang perampasan asetnya tidak bisa jalan. Ini sama aja, ditarik ke kepala nampak kaki, ditarik ke kaki nampak kepala. Kayak orang bilang kayak pakai kain sarung pendek itu. Nah ini harus diselesaikan. Belum lagi hutang-hutang yang lain. Ada juga hutang undang-undang perlindungan penata rumah tangga yang sampai sekarang juga tidak pernah dibahas gitu. Jadi tadi pagi saya sempat komunikasi dengan D. Irma Suryani Caniago. Ya dia juga menyinggung soal ini kan. Kita tahu bahwa beliau adalah salah satu anggota parlemen yang paling konsisten yang terus menyuarakan kepentingan rakyat itu. Saya angkat topi sama De Irma sampai sekarang gitu. Jadi saya
Saya lihat beliau adalah satu-satunya perempuan sebagai Sri Kandi Indonesia yang punya pemikiran begitu luas untuk kepentingan negara ini. Bukan sekedar kepentingan politik dan duduk di DPR, bukan. Saya melihat orangnya seperti itu. Jadi ini hati-hati. Jadi saya pikir Pak Prabowo juga harus wise juga gitu. Jangan terlalu banyak kesana kemari ngomong. Kan saya sudah bilang dari awal, MGB saja ini sudah menjadi cerita di grassroots, Pak. Jadi karena ini tidak kedengaran lagi gaungnya seperti apa. Kemarin ada sepintas lewat katanya bisa mencapai 300 triliun budget itu. Sementara dampaknya sampai sekarang bukan terasa menggelegar, tapi sudah hampir terkapar ini gitu. Jadi harus hati-hati itu. Belum lagi program-program populis yang lain seperti Koperasi Merah Putih dan sebagainya. Ini hati-hati ya, hati-hati. Nah, kembali lagi terhadap catatan-catatan seperti penghapusan penulisan sejarah yang kemarin sempat ribut dengan saudara Padicon soal kejadian 98 itu tidak perlu dihapus kok, saya pikir. Kalaupun ada Pak Prabowo terlibat karena ada juga Pak Harto di situ, ya itu sejarah. Tapi kan bukan berarti kalau pernah terlibat di situ atau terserempet di situ itu menjadi nama buruk sepanjang sejarah hidupnya. Tidak juga. Toh pada akhirnya hari ini Pak Prabowo bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Catatan-catatan buruk itu kita sebagai manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Yang penting kapan kita berubah menjadi baik, itu ya. Jangan dibalik. Jangan dulu baik tapi sekarang jadi tidak baik, itu yang tidak boleh gitu. Jadi apa ya, secara gradual kita ini memang harus ke arah kebaikan gitu. Kalau kesalahan siapa saja salah ya kan. Tapi seperti Pak Harto ya punya sejarah tersendiri yang tidak bisa dipisahkan dengan Indonesia. Tapi ada catatan-catatan kesalahan yang mungkin sampai sekarang belum bisa diterima oleh masyarakat Indonesia gitu. Sama juga Bung Karno kan seperti itu, punya catatan sejarah yang begitu luas, tidak bisa juga dipisahkan dari perjalanan Republik ini. Tapi bukan berarti dia adalah pemain tunggal untuk memerdekakan Indonesia. Di dalam keanggotaan persiapan deklarasi kemerdekaan itu aja ada 8 orang Jepang di dalamnya. Apakah itu juga tidak sebagai kontributor kemerdekaan Indonesia? Kan tidak seperti itu. Jadi sejarah kita ini panjang, jadi sekarang harus diluruskan kalau itu menyangkut dengan kebaikan, tapi jangan dihilangkan. Sama yang dilakukan oleh Saudara Atsmi, saya salut dengan Saudara Atsmi, penulis sejarah Tionghoa, padahal beliau asli orang Aceh kan. Itu luar biasa penghapusan pahlawan-pahlawan dari etnis Tionghoa yang pernah berjuang di kita ini gitu. Kan nggak boleh itu dihilangkan dong, dia punya jasa kan. Bahkan Undip Semarang itu ternyata itu tanah wakafnya seorang Tionghoa juga gitu. Jadi jangan karena ada catatan di Lauh Mahfuz. Kalau kita orang Muslim kita tahu Lauh Mahfuz itu buku besarnya Tuhan gitu. Ya kita boleh menghapus, boleh mengganti, boleh apa saja, tapi pada hakikatnya, pada faktanya itu tidak bisa hilang dari catatan buku besar manusia di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi itu harus disadarkan. Tidak boleh kita mengelabui orang dengan cara-cara licik, ya kan? Sama dengan Pak Prabowo sekarang harus hati-hati karena sudah mulai dibaca orang dengan jalan yang belum tentu itu benar. Tapi kalau ini terjadi pembacaan pemakzulan Gibran yang dituntut oleh Purnawirawan dan Pak Prabowo sampai sekarang tidak pernah membuka suara tentang itu menjadi catatan dan keraguan orang-orang yang mendukung Bapak, ya termasuk saya gitu, ya kan? Padahal satu patah kata saja Pak Prabowo sampaikan, jangan ganggu Gibran karena saya yang meminta dia menjadi wakil presiden. Titik. Ya nanti kalau mau diganti setelah satu masa periode silakan, karena kita berdasarkan konstitusi. Karena semua kalau kita bicara konstitusi semua gitu. Tapi ya konstitusi basi banyak juga di DPR itu. Buktinya beberapa kepentingan rakyat tidak pernah dibahas itu. Tapi kalau sudah kepentingan lingkungan, kepentingan partai, kepentingan orang parlemen, itu menggebu-gebu bahasnya gitu kan. Ini harus diingat lah, karena kalian juga dihidupi oleh uang rakyat gitu. Jadi bukan uang keringat kalian sendiri. Petentang kan dari 575 anggota. Ya ada berapa suara yang pernah ngomong itu. Yang lain kan pada mangap semua itu di situ, tidur.
nggak pernah punya ide apa, ngomongin apa. Satu dua orang saja itu pun kadang-kadang menyampai kepentingan dia sendiri juga. Nah, saya pikir ini. Jadi setiap minggu saya usahakan bicara soal apa yang terjadi di lapangan sehingga ini menjadi masukan gitu kan, khususnya kepada Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang tidak boleh salah langkah karena Anda adalah penerus apa yang sudah dipondasikan oleh Pak Joko Widodo. Kita memilih Anda karena kami ada Pak Jokowi dan Gibran. Itu harus menjadi catatan, ya. Jadi tidak bisa itu dihilangkan begitu saja. Saya pikir demikian obrolan kita hari ini. Semoga kita sehat, terus sehat untuk Indonesia yang lebih sehat. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Oke, itu dia video yang mana menurut kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buat